Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya salah satu guru pendidikan agama Islam. Saya mengajar di UPT SMA Negeri 4 Jeneponto, Kabupaten Jeneponto. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022 LPTK IAIN Palangkaraya. Hari ini tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan mempraktekkan video UKIN dengan tema pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya untuk belajar. Ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, maka kita kumpul dulu sama-samanya. Silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa dulu. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Gurunya duduk siap, gerak. Sebelum memulai mata pelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke, Bapak akan mengabsen dulu ya. Mary Andriani, Rahmat, Anita, hadir semua kayaknya ya. Oke, sekarang kita interaksi ya. Kita membaca surah An-Nas. Oke, silakan dimulai. Oke ya, sekarang kita akan masuk pada materi kita. Materi kita yaitu pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Tetapi sebelum kita masuk pada materi kita, maka Bapak ingin bertanya dulu. Siapa yang sudah pernah melihat jenazah? Ya, pasti semua sudah pernah melihat jenazah ya. Iya, Pak. Siapa yang sudah pernah ikut tata cara penyelenggaraan jenazah? Saya Pak. Jadi hari ini kita masuk pada materi kita. Tema kita yaitu pelaksanaan tata cara Penyelenggaraan jenazah. jenazah. Yaitu tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Manfaat mempelajari. Apa manfaat mempelajari? Yaitu ada dua. Yang pertama, mengingatkan dan menyadarkan manusia bahwa setiap manusia akan mati dan masing-masing supaya mempersiapkan bekal untuk hidup setelah mati. Kemudian yang kedua, sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia,
sehingga apabila salah seorang manusia meninggal, dihormati dan diurus dengan sebaik-baiknya menurut aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, itu manfaatnya ya. Kemudian selanjutnya adapun tujuan dari mempelajari materi kita ini, yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan tentang hukum dan dalil tentang penyelenggaraan jenazah melalui video, peserta didik dapat menelaah hukum dan dalil tentang penyelenggaraan jenazah dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan tata cara memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah melalui video, maka peserta didik dapat merincikan tata cara memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan tentang langkah-langkah memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah melalui video, peserta didik dapat menunjukkan langkah-langkah memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah mendengarkan penjelasan tentang hikmah penyelenggaraan jenazah melalui guru, peserta didik dapat menunjukkan hikmah penyelenggaraan jenazah dengan benar. Jadi itulah tujuan dari mempelajari tata cara penyelenggaraan jenazah. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka ada 4 kewajiban yang harus dilakukannya terhadap orang yang sudah meninggal. Yang pertama, memandi. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mandi. Kemudian yang keempat, oke. Sekarang Bapak akan menayangkan video. Tolong diperhatikan baik-baik. Nanti setelah video ini ditayangkan, maka Bapak akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok ya. Silakan perhatikan baik-baik videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam keadaan sehat walafiat, dibukakan pikirannya, dilembutkan hatinya sehingga bisa menerima kebaikan dari segala arah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang melaksanakan pengurusan jenazah. Materi ini diajarkan di kelas 11 SMA ataupun SMK semester 1. Kita semua sudah pasti sering melihat orang meninggal di sekitar kita, baik itu disebabkan karena sakit ataupun karena bencana yang kesemuanya sama-sama bawa kepada kematian. Kematian ini adalah kepastian dan ketetapan dari Allah. Hukum merawat jenazah adalah fardhu kifayah. Perawatan jenazah yang dimaksud meliputi memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan jenazah. Dimandikan, yang pertama haruslah jenazah orang Islam. Selain orang Islam, tidak wajib dimandikan. Kemudian yang kedua, ada bagian tubuh yang dimandikan. Adapun yang berhak memandikan jenazah adalah yang pertama, jika jenazah laki-laki, yang memandikan laki-laki juga, selain istri dan mahramnya. Yang kedua, jika jenazah perempuan, harus perempuan juga, selain suami dan mahramnya. Yang ketiga, jika suami atau istri yang meninggal, yang paling jenazah, yaitu yang pertama, tempat memandikan jenazah harus dalam keadaan tertutup dan tidak ditonton orang banyak. Yang kedua, letak jenazah di atas dipan atau tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, saat dimandikan, jenazah harus ditutup seluruh auratnya. Keempat, menyapu perut mayat untuk mengeluarkan kotoran yang masih tersisa di perut. Yang kelima, ganti sarung tangan kemudian bersihkan gigi dan mulut mayat. Yang keenam, bersihkan seluruh najis dan kotoran yang melekat di badan mayat. Ketujuh, menguburkan mayat kemudian membasuh seluruh tubuh mayat. 8. Disunahkan dibasuh 3-5 kali dengan air yang ada wanginya. Kemudian kita masuk pembahasan bagian kedua, yaitu mengkafani jenazah. Jumlah kain kafan yang digunakan adalah untuk jenazah laki-laki minimal selembar dan sempurnanya 3 lembar. Jika untuk jenazah perempuan minimal selembar dan sempurnanya 5 lembar. Setiap lapisan kain kafan diberikan kapur bagus dan dilaksanakan pengafanan jenazah dengan sebaik-baiknya. Dan kita masuk bahasan yang ketiga,
yaitu mensolati jenazah. Sholat jenazah hampir sama dengan sholat biasanya, namun tidak menggunakan rukuk dan sujud. Posisi jenazah diletakkan di depan imam dan semua makmum berdiri di belakang imam. Diusahakan menjadi 3 saf atau lebih. Sholat jenazah dilaksanakan dengan 4 takbir tanpa rukuk dan sujud. Niat sholat untuk imam berdiri tegak menghadapi jenazah dan makmum sudah di belakang imam. Kemudian membaca niat yaitu usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Jika jenazahnya laki-laki maka menggunakan hadzal mayyiti, jika jenazahnya perempuan menggunakan hadzihil mayyitati. Kemudian takbir yang pertama. Setelah takbir yang pertama, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah takbir kedua, kemudian membaca sholawat. Kemudian dilanjutkan dengan takbir ketiga. Setelah takbir ketiga, kemudian membaca doa bagi jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal baradi wa naqqihi minal khotoya kama naqqaita thawbal abyada minad danasi wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'izhu min azabil qabri wa min azabil nar. Kemudian dilanjutkan takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat dilanjutkan dengan doa Allahumma la ta'inna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana khairan. Setelah doa mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sembari menghadap kiblat yang lain. Yang terakhir, bagian dari perawatan jenazah adalah menguburkan. Ada beberapa anjuran yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hal menguburkan jenazah. Di antaranya, pertama untuk menyegerakan dalam menguburkan jenazah. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua, menguburkan jenazah di siang hari selain keadaan darurat seperti jenazah yang lain. Yang ketiga, meluaskan lubang kuburan dan dalam kuburan agar aman dari binatang buas. Yang keempat, membaca doa saat masukkan mayat dalam kubur. Doanya berbunyi Bismillahi wa ala millati Rasulillahi wa ala sunnati Rasulillah. Artinya, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasa'i dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang kelima, sebelum jenazah dimakamkan, hendaknya ahli waris menjadi jaminan bersama si mayat. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi, hendaklah terbentuk perilaku mulia terhadap tetangga ataupun saudara yang tertimpa musibah kematian, yaitu yang pertama, mengunjungi ahli takziah tetangga ataupun saudara yang kena musibah kematian dan mendoakan sang jenazah. Yang kedua, ikut melaksanakan fardu kifayah, yaitu membantu pembersihan jenazah. Yang ketiga, semampunya dan seadanya memberikan bantuan atau sumbangan baik berupa uang, makanan, ataupun tenaga. Yang keempat, menghibur ahli musibah serta menasihatinya agar bersabar dan terus berdoa bersama. Itulah tadi materi tayangan video kita, yaitu tata cara penyelenggaraan jenazah. Sekarang Bapak akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok ya. Menjadi 4 kelompok. Di sini kelompok pertama, kemudian di sini kelompok kedua, di sini kelompok ketiga, di sini kelompok 4. Kelompok pertama dia membahas tata cara mandikan jenazah. Kelompok kedua dia membahas tata cara mengkafani jenazah. Kelompok ketiga dia membahas tata cara mensolati jenazah. Kemudian kelompok 4 dia membahas tata cara mengurus jenazah. Oke,
Sekarang kalian bentuk kelompoknya dulu. Silakan bentuk kelompok dulu. Untuk materinya, kalian bisa cari di Google ya, melalui internet. Jadi bisa kita fungsikan HP-nya. Materinya bisa dicari di HP-nya. Oke, silakan. Sudah selesai? Sudah. Sekarang kita mulai dari kelompok pertama ya. Silakan presentasikan hasil dari diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu memandikan jenazah. Kematian merupakan hal yang pasti menimpa semua manusia saat ada yang meninggal di dunia. Islam mengajarkan umat untuk menguburkannya dengan layak. Sebelum menguburkannya, umat Islam juga harus memandikan jenazah sesuai ketentuan. Memandikan jenazah dengan baik merupakan salah satu persembahan terakhir untuk orang meninggal. Menurut Kiai Muhammad Solihin, ijma ulama menyatakan hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Dalil tentang kewajiban memandikan jenazah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, orang kendaraannya lalu mati, maka mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarat wajib memandikan jenazah yaitu: 1. Jenazah itu orang Islam. 2. Didapati tubuhnya walaupun sedikit. Sedangkan yang berhak memandikan jenazah itu: 1. Apabila jenazah laki-laki, maka yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. 2. Apabila jenazah perempuan, maka yang memandikan perempuan pula. 3. Apabila jenazah itu istri sementara suami dan mahramnya ada semua, maka suami lebih berhak memandikannya. Selanjutnya, tata cara memandikan jenazah itu: 1. Tempat yang tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurus jenazah. 2. Mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. 3. Dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. 4. Mayat didudukkan atau disandalkan pada sesuatu. 5. Membersihkan semua kotoran dan najis. 6. Mewudukan, setelah itu membasuh seluruh badannya. Itulah presentase dari kelompok pertama tentang tata cara memandikan jenazah. Siapa tahu dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Siapakah yang berhak untuk memandikan jenazah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawaban untuk pertanyaan kelompok 2 adalah yang berhak untuk memandikan jenazah ialah: pertama, apabila jenazah laki-laki, maka yang memandikan
Yang kedua, apabila jenazahnya perempuan, maka yang memandikannya perempuan pula. Yang ketiga, apabila jenazah itu istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, maka suami lebih berhak memandikannya. Yang keempat, apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, maka istri lebih berhak untuk memandikannya. Itulah jawaban dari pertanyaan kelompok 2. Itulah tadi jawaban dari kelompok pertama. Bagaimana kelompok yang bertanya? Paham? Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kita masuk kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang mengenai mengakali jenazah. Kematian adalah hal yang dapat terjadi pada siapapun. Hanya Allah yang memiliki kuasa atas hal itu sebagai umatnya yang masih. Adapun tata cara mengkafani jenazah yaitu apabila jenazahnya laki-laki maka sebaiknya 3 lapis, sedangkan untuk jenazah perempuan sebaiknya 5 lapis. Cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur baru pada tiap lapisannya. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya. Kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi pemaparan dari kelompok 2. Siapa tahu ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Berapa lapiskah kain kafan yang dipakaikan untuk mayat laki-laki dan mayat perempuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kain kafan yang dipakaikan apabila jenazahnya laki-laki maka sebaiknya 3 lapis, sedangkan untuk jenazah perempuan sebaiknya 5 lapis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kelompok yang bertanya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 3 ya. Silakan presentasikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai menyolati jenazah. Salah satu kewajiban muslim dengan muslim lain adalah menyolatkan jenazah atau salat mayit. Siapapun jika ia seorang muslim maka tidak ada yang boleh meninggalkan mayit tersebut atau tidak mau menyolatinya. Jika ada yang tak mau menyolatinya maka seluruh warga kampung yang muslim akan mendapatkan dosa. Hukum salat jenazah adalah fardu kifayah. Artinya jika sudah ada satu orang saja dari penduduk desa atau kampung tersebut maka gugurlah kewajiban yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatkanlah orang yang telah meninggal dunia di antara kalian semua. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tata cara mensalati jenazah yaitu pertama-tama berniat untuk melakukan salat jenazah. Takbir pertama yaitu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua yaitu membaca salat jenazah atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya takbir ketiga yaitu membaca doa atas jenazah. Kemudian takbir keempat yaitu dilanjutkan dengan membaca doa lagi. Kemudian membaca salam sambil menoleh ke kiri dan ke kanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
itulah tadi persentase dari kelompok 3. Siapa tahu dari kelompok lain ingin yang bertanya, silakan bertanya ya. Siapa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Bagaimanakah tata cara mensolati jenazah? Terima kasih. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tata cara mensolati jenazah yaitu 1. Pertama-tama niat untuk melakukan salat jenazah. 2. Takbir pertama yaitu membaca surah Al-Fatihah. 3. Takbir kedua yaitu membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW. 4. Takbir ketiga yaitu membaca doa atas jenazah. 5. Takbir keempat yaitu dilanjutkan dengan membaca doa. 6. Salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Apakah jawaban dari kelompok kami diterima? Baik, saya terima. Oke, sekarang kita masuk kelompok terakhir ya. Kelompok 4, silakan presentasikan hasil dari diskusinya. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami yang berjudul mengubur jenazah. Kewajiban yang keempat bagi seorang muslim yang masih hidup terhadap muslim yang telah meninggal adalah menguburkannya. Tentunya menguburkan jenazah tidak asal dimasukkan dan ditimbun tanah begitu saja. Ada aturan-aturan tertentu yang digariskan oleh Islam di dalam pelaksanaan penguburan ini. Ada perlakuan yang mesti dilakukan, ada doa-doa yang mesti diucapkan. Nabi SAW bersabda, segeralah mengurus jenazah. Karena jika jenazah itu adalah orang salih, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut selain orang salih, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun tata cara mengubur jenazah yaitu 1. Jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri, dengan tangan melambai ke atas, dan dengan lebar seukuran 1 zira lebih 1 jengkal. Yang kedua, wajib memelingkan jenazah ke sebelah kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Sekiranya jenazah tidak dihadapkan ke arah kiblat dan telah diuruk tanah, maka liang kubur wajib digali kembali dan menghadapkan jenazahnya ke arah kiblat bila diperkirakan belum berubah. Disunahkan untuk menempelkan pipi jenazah ke bumi. Ketiga, bila tanahnya keras disunahkan liang kubur berupa liang lahat. Yang dimaksud liang lahat di sini adalah lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat seukuran yang cukup, kemudian ditutup dengan menggunakan batu pipi agar tanahnya tidak runtuh mengenai jenazah. Keempat, setelah jenazah diletakkan secara pelan di dasar kubur, disunahkan pula untuk melepas tali ikatannya dimulai dari kepala. Sekian dari presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah tadi persentase dari kelompok 4. Siapa tahu ada dari kelompok lain yang ingin bertanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempertanyakan bagaimanakah tata cara dalam mengubur jenazah. Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tata cara mengubur jenazah yaitu jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri, dengan tangan melambai ke atas, dan dengan lebar seukuran 1 zira lebih 1 jengkal. 2. Wajib memiringkan jenazah. Bila tanahnya keras, disunahkan liang kubur berupa liang lahat. Itulah jawaban dari kelompok kami.
Oke, bagaimana? Baik, jawaban dari pertanyaan saya setuju. Oke, tepuk tangan dulu. Itulah tadi persentase dari beberapa kelompok dan saya rasa semuanya aktif ya. Ya. Saya akan memberikan poin setiap kelompok. Untuk kelompok pertama, dia mendapatkan poin 85. Untuk kelompok dua, dia mendapatkan poin sama ya 85. Untuk kelompok tiga, dia mendapatkan poin 80. Untuk kelompok empat, dia mendapatkan poin 90. Oke, sekarang Bapak akan membagikan LKPJ untuk kalian. Silahkan dikerja. Kalau sudah selesai dikerja, silahkan dikumpul ya. Gimana, sudah selesai? Sudah. Silakan kumpul semua. Jadi sebagai kesimpulan dari materi kita bahwa kita sebagai umat manusia yang masih hidup, maka ada 4 kewajiban kita terhadap orang yang sudah meninggal. Yang pertama, menikah. Yang kedua, mengabdi. Ketiga, mengabdi. Yang keempat, oke anak-anak, bagaimana pelajaran kita hari ini? Apa kalian puas? Puas. Oke, sebelum kita tutup materi kita, maka silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa dulu.